Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan perantara semua nama-namamu yang paling baik dan semua sifat-sifatmu yang paling mulia. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una, agar engkau memberikan ilmu kepada kami, ilmu yang bermanfaat. Wa an tanfa'ana bima 'allamtana, dan agar engkau memanfaatkan kami atau menjadikan kami bermanfaat dengan ilmu yang engkau berikan kepada kami. Wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala, dan agar engkau memberikan tambahan kepada kami ilmu dan amal. Wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim, dan agar engkau menjadikan amalan ini amalan yang benar-benar ikhlas, hanya untuk mendapatkan wajahmu yang mulia, hanya untuk mengharapkan wajahmu yang mulia. Wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil ilmi, dan agar engkau memberikan kemudahan kepada kami dalam semua urusan kami dan dalam amalan kami menuntut ilmu ini. Wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha, dan agar engkau memperbaiki hati-hati kami dan memperbaiki urusan-urusan kami. Wa alla takilana ila anfusina tarfata ain, dan agar engkau tidak membiarkan kami sendiri walaupun hanya sekejap mata. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih, sungguhnya engkau zat yang mampu melakukan hal tersebut dan punya kuasa untuk mewujudkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman sekalian, ikhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ini majelis yang keempat dalam daurah ini, dan kita akan membahas ya masalah-masalah yang sangat urgen, sangat penting dalam kehidupan kita. Kita di sini ada pembahasan tentang makna syahadatain. Makna syahadatain ini penting jemaah, agar kita benar-benar faham ketika mengucapkan la ilaha illallah, apa sih maksudnya, dan kita terapkan konsekuensi dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam kehidupan kita. Baik, bagian yang keenam tentang makna la ilaha illallah, dan nanti di bagian yang ketujuh tentang makna Muhammadur Rasulullah. Baik, silahkan dibaca. Bagian 6, makna la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimat la ilaha illallah ini mengandung makna penafian ketuhanan dari selain Allah dan menetapkannya untuk Allah semata. Ya, inilah makna yang benar dalam kalimat tauhid la ilaha illallah.
Jadi maknanya itu bukan tidak ada Tuhan selain Allah saja, tapi maknanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi atau berhak disembah. Ada tambahan yang berhak diibadahi atau berhak disembah kecuali Allah. Ini berbeda dengan pemaknaan la ilaha illallah yang disebutkan oleh kelompok-kelompok selain ahlus sunnah wal jamaah. Banyak dari mereka yang mengatakan la ilaha illallah itu artinya la maujuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Jadi antum enggak wujud. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Jadi antum itu enggak ada. Yang ada hanya Allah semata. Ini benar atau tidak ini? Antum enggak ada katanya. Yang ada itu hanya Allah saja. Ini orang-orang sufi. Orang-orang sufi ada yang ekstrim sampai seperti ini. Jadi alam semesta ini tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Ini kesalahan mereka dalam memahami la ilaha illallah. Jadi fatal. Ada yang mengatakan bahwa la ilaha illallah artinya la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini jadi tauhid rububiyah saja. Jadinya tauhid rububiyah. Kalau la ilaha illallah artinya tidak ada pencipta kecuali Allah, nantinya orang-orang yang kita fahami di luar Islam bisa jadi Islam. Karena tauhidnya sama. Jadi orang-orang di luar Islam banyak yang meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta ini Allah semata. Bahkan umatnya Nabi Muhammad SAW atau orang-orang kafir di zamannya Nabi Muhammad, mereka meyakini ini. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, kalau engkau tanya mereka, wahai Muhammad, tentang siapa yang menciptakan langit dan siapa yang menciptakan bumi, mereka benar-benar akan menjawab Allah. Jadi Allah lah pencipta alam semesta ini. Ini jadi salah lagi. La ilaha illallah, orang-orang jahiliyah di zaman dulu itu enggak mau mengatakan la ilaha illallah. Kenapa? Bukan karena artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jadi artinya seperti itu. Ya. Jangan sampai kita salah mengartikan. Ini kalau dalam bahasa Arab dalam bahasa Arab artinya la ilaha itu bisa la ilaha mawjud, bisa la ilaha haqqun. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Bisa la ilaha haqqun. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dua ungkapan ini berbeda ya. Ini jangan bingung ya. Ini pembahasan bahasa. La ilaha, tidak ada sesembahan illallah kecuali Allah. Dengan la ilaha haqqun illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Apakah dua kalimat ini benar atau salah satunya yang benar? Ayo, siapa yang tahu? Dua-duanya benar atau salah satunya yang benar? Mana yang benar? Kenapa?
Iya. Karena kalau kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah, kata-kata ini malah salah. Tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya banyak Tuhan selain Allah. Banyak Tuhan selain Allah. Ada yang menuhankan matahari tidak? Ada yang menuhankan sapi tidak? Ada yang menuhankan jin? Ada yang menuhankan harta? Ada yang menuhankan manusia? Dan seterusnya. Berarti di sana ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Bahkan ada yang menuhankan hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Tidakkah engkau melihat seorang yang menuhankan hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ada yang menuhankan hawa nafsunya. Jadi kalau dikatakan la ilaha illallah, artinya tidak ada Tuhan selain Allah, kata-kata ini salah. Maka harus dibenarkan dengan mengartikan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Di sini disebutkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, itulah yang benar. Ya. Di situ menetapkan ketuhanan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menafikan ketuhanan tersebut dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna yang benar. Makanya orang-orang Arab dahulu tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Karena kalau mereka mengatakan kata-kata itu berarti mereka harus menjauhi Tuhan-Tuhan yang selama ini mereka sembah. Jadi patung-patung itu harus mereka hancurkan, harus mereka jauhi. Mereka ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah bintang-bintang, ya, ada yang menyembah arwah-arwah. Mereka harus tinggalkan hal tersebut dan menurut mereka itu sesuatu yang berat karena menyelisihi nenek moyang mereka. Baik, silakan dibaca. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Surat Muhammad ayat 19. Mengetahui makna la ilaha illallah adalah wajib dan harus didahulukan dari seluruh rukun Islam yang lain. Iya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ini menunjukkan bahwa mengetahui makna la ilaha illallah itu wajib, bahkan harus didahulukan dari seluruh rukun Islam yang lain. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mengatakan fa'lam, ketahuilah, setelah itu yang disebutkan la ilaha illallah, tidak menyebutkan rukun Islam yang lain. Ini menunjukkan bahwa mengetahui makna la ilaha illallah itu lebih penting, lebih wajib, harus didahulukan daripada rukun Islam yang lainnya. Baik. 2. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah." Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, pasti ia masuk surga. Hadis riwayat Ahmad, hadis sahih. Orang yang ikhlas ialah yang memahami la ilaha illallah, mengamalkannya dan menyeru kepadanya sebelum menyuruh kepada masalah-masalah yang lainnya. Sebab di dalamnya terkandung tauhid atau pengesaan Allah, yang karenanya Allah menciptakan alam semesta itu. Iya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala la ilaha illallah mukhlisa." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dia pasti masuk surga. Dikatakan dengan ikhlas, ya, karena tidak cukup kita mengucapkan dengan lisan saja.
Jadi masuknya seseorang ke dalam surga itu bukan hanya karena mengucapkan la ilaha illallah saja, tapi dia harus mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Yang dimaksud dengan ikhlas dari hatinya, dia harus mengucapkannya dengan tulus, dia harus memahaminya dengan baik, dia juga harus menerapkan konsekuensi dari la ilaha illallah itu dalam kehidupan dia. Inilah orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Harus seperti ini. Jadi bukan hanya mengatakan sesuatu yang tidak dia fahami, tidak tahu maksudnya, kemudian tidak dia amalkan. Nanti kalau hanya mengatakan la ilaha illallah saja, orang munafik bisa saja masuk surga. Karena mereka mengatakan la ilaha illallah. Makanya seringkali dalam sebuah hadis itu mengatakan itu bermakna mengatakan dan mengamalkan. Seringkali dalam bahasa-bahasa hadis kata-kata mengatakan itu maksudnya bukan hanya mengatakan saja, maksudnya mengatakan dan mengamalkannya. Karena kalau hanya mengatakan saja, ya akhirnya banyak orang yang munafik tapi masuk surga nanti. Karena mereka menyembunyikan kekufurannya dan mereka menampakkan keimanannya. Dan masuk dalam hadis ini, man qala la ilaha illallah dakhala jannah, kalau enggak ada mukhlisannya. Tapi Rasulullah tidak katakan la ilaha illallah saja. Rasulullah katakan mukhlisan. Jadi benar-benar ikhlas dari hatinya. Orang yang demikian itu berarti dia mengatakan la ilaha illallah, dia memahaminya dengan baik, kemudian dia amalkan dalam kehidupan. Mereka lah yang pasti masuk surga. Baik, yang selanjutnya. 3. Rasulullah SAW menyeru pamannya Abu Thalib ketika menjelang ajal. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah wa aba an yaqula la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Seuntai kalimat yang aku akan berhujjah dengannya untukmu di sisi Allah. Namun ia atau Abu Thalib enggan mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iya, jemaah sekalian rahimanallah, ini menunjukkan bahwa qul la ilaha illallah. Jadi pamannya disuruh mengatakan la ilaha illallah tapi tidak mau. Itu menunjukkan bahwa la ilaha illallah itu bukan hanya kata-kata. La ilaha illallah ini punya konsekuensi. Makanya sampai Abu Thalib tidak mau mengucapkan. Karena bukan hanya perkataan saja ini. Ini ada konsekuensi. Dan Abu Thalib juga tahu konsekuensinya. Makanya berat. Makanya ya Abu Jahal mengatakan, apakah engkau benci dengan agama Abdul Muttalib, agama ayahnya? Ketika Rasulullah SAW mengatakan, katakanlah la ilaha illallah. Ya, Abu Jahal mengatakan, apakah engkau benci dengan agamanya Abdul Muttalib ayahmu? Berarti la ilaha illallah ini ada konsekuensi. Yang konsekuensi itu menjadikan agamanya Abdul Muttalib salah. Makanya Abu Thalib akhirnya tidak mau mengucapkan kata-kata itu. Baik. 4. Selama 13 tahun Rasulullah SAW tinggal di Makkah. Beliau mengajak, menyeru bangsa Arab, katakanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Namun mereka menjawab, hanya satu Tuhan, kami belum pernah mendengar seruan seperti ini. Demikian itu karena bangsa Arab memahami makna kalimat ini, dan sesungguhnya barang siapa mengucapkannya, niscaya ia tidak akan menyembah selain Allah. Maka dari itu mereka meninggalkannya dan tidak mau mengucapkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka,
innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun bal jaa bil haqqi wa saddaqal bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, mereka menyombongkan diri dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila? Sebenarnya dia, atau Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Surat As-Saffat ayat 35 sampai 37. Terus. Dan Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan mengingkari sesuatu yang disembah selain Allah, maka harta dan darahnya haram atau dirampas atau diambil. Hadis riwayat Muslim. Makna hadis di atas adalah bahwasanya mengucapkan syahadat mewajibkan kufur dan mengingkari setiap peribadatan kepada selain Allah, seperti berdoa atau memohon kepada orang yang telah mati dan lain-lainnya. Ironisnya, sebagian orang Islam sering mengucapkan syahadat dengan lisan mereka, tetapi mereka menyelisih maknanya dengan perbuatan-perbuatan dan permohonan mereka kepada selain Allah. Baik, iya. Ini yang menunjukkan ya bahwa makna la ilaha illallah bukan hanya tidak ada Tuhan selain Allah, tapi maknanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Makanya mereka ya tidak mau mengatakan kata-kata itu. Mereka heran, apakah hanya satu Tuhan yang disembah? Ini keheranan mereka. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq. Ya, mereka mengatakan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini. Kami tidak pernah mendengar yang seperti ini dalam agama-agama yang terakhir. In hadza illa ikhtilaq. Ini hanyalah sesuatu yang diada-adakan saja. Jadi mereka itu menganggap Nabi Muhammad datang dengan bid'ah. Mereka menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan bid'ah. Ya, ada agama baru ini yang tidak seperti agama sebelumnya. Ya, kita juga sekarang banyak dianggap membawa sesuatu yang baru. Karena apa? Ya karena mereka sebelumnya sudah bergelimang dengan ya kesyirikan. Terbiasa dengan kesyirikan itu. Akhirnya ketika kita bawa ya tauhid, mereka heran. Maka di sini ya kita harus benar-benar sabar dalam menghadapi apa yang dilakukan oleh masyarakat ya apabila mereka menolak. Ya sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar dalam dakwahnya. Kemudian ya di antara yang menunjukkan bahwa la ilaha illallah itu punya konsekuensi, bukan hanya perkataan saja, adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sesuatu yang disembah selain Allah. Jadi bukan hanya mengatakan la ilaha illallah, tapi harus mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan ini syarat. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, syaratnya kita harus mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru haruma maluhu wa damu. Harta dan darahnya dijaga ya. Harta dan darahnya tidak boleh dizalimi sama sekali. Baik. Disebutkan di sini anehnya sebagian kaum muslimin
mengatakan la ilaha illallah dengan lisan mereka, tapi mereka juga masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, seperti meminta ya kepada ahli kubur. Ya, ini penyakitnya orang-orang di zaman ini, dan dari zaman dulu juga demikian ya. Penyakitnya orang-orang atau umatnya Nabi Muhammad, begitu pula umat-umat sebelumnya sampai Nabi Nuh, itu meminta kepada ahli kubur. Meminta kepada ahli kubur dengan dalih memuliakan mereka, dengan dalih mereka adalah manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini akhirnya menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan. Ada doa yang seringkali disebutkan oleh orang atau sebagian orang bahkan setelah sholatnya. Doa tersebut benar-benar doa kesyirikan. Doa kesyirikan. Ya Hayyu Ya Qayyum, doanya ini doa kesyirikan dan sering kali disebutkan. As-salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillahi alaik wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah aghithni sari'an bi'izzatillah. Ada yang pernah mendengar doa ini? Ya sayyidi ya Rasulullah aghithni sari'an bi'izzatillah. Artinya, wahai tuanku, wahai Rasulullah, aghithni sari'an bi'izzatillah. Tolong aku sari'an bi'izzatillah, dengan cepat, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar mintanya kepada siapa? Kepada Rasulullah. Tolong aku. Dalam perkataan lain, adrikni. Adrikni itu artinya ya selamatkan aku. Dan mintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana ya, pengalaman hidup. Seringkali mendengar kata-kata ini setelah seseorang sholat. Jadi sholat dia melakukan ini, sholat dia melakukan ini. Coba bayangkan gimana kasihannya orang tersebut. Padahal kesyirikan itu menghapuskan amalan. Dan sholat termasuk di antara amalan lahir yang paling afdal. Jadi dia sholat, setelah itu dia batalkan pahalanya dengan kata-kata itu. Dan itu dianggap ibadah. Makanya akhirnya saya nggak mau sholat di belakangnya. Karena tahu ini, lu kok lagi, diulang lagi. Lebih baik saya sholat di tempat lain. Karena ini kesyirikan yang sangat membahayakan. Ya, walaupun kata-katanya Masya Allah ya, adrikni au aghithni sari'an bi'izzatillah. Ada kata-kata bi'izzatillah, selamatkan aku ya Rasulullah dengan kekuatan Allah. Kekuatan Allah ini enggak ada gunanya kalau memang mintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Silakan dilanjutkan. 5. La ilaha illallah adalah asas atau fondasi tauhid dan Islam. Pedoman yang sempurna bagi kehidupan, the way of life. Ia akan terrealisasi dengan mempersembahkan setiap jenis ibadah hanya untuk Allah. Demikian itu, apabila seorang muslim telah tunduk kepada Allah, memohon kepadanya, dan menjadikan syariatnya sebagai hukum dan undang-undang, bukan yang lainnya. Ya. La ilaha illallah adalah dasar atau pondasi tauhid dan Islam. Kalau Islam tidak didasari dengan tauhid ini, maka Islam
tidak ada gunanya sama sekali, tidak ada manfaatnya. Antum misalnya Islam ya, rukun Islam antum lakukan kecuali tauhid ini. Antum berpuasa, antum sholat, antum zakat, antum puasa, tapi ternyata antum masih melakukan kesyirikan. Apa gunanya? Antum tidak menerapkan tauhid, tidak ada gunanya sama sekali. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, semua amalanmu terhapuskan. Semua amalanmu terhapuskan. Ini Allah katakan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kepada orang yang paling mulia saja Allah katakan seperti ini, bagaimana dengan kita yang jauh tingkatannya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita nggak ada apa-apanya dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kesyirikan saja bisa menghapuskan amalannya Nabi Muhammad yang luar biasa, bagaimana kesyirikan bisa menghapuskan amalan kita? Jauh lebih dahsyat pengaruhnya. Di dalam ayat yang lain ini juga dikatakan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad, la in asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka melakukan kesyirikan, yang dimaksud oleh Allah dengan mereka di sini adalah para nabi. Di situ ada Nabi Ibrahim, ya. Di situ ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishak, ada Nabi Dzulkifl, dan Allah menyebutkan 19 nama. Di surat Al-An'am Allah sebutkan 19 nama nabi, kemudian Allah tutup dengan perkataan Allah, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'mal. Kalau mereka itu melakukan kesyirikan, semua amalan mereka terhapuskan. Ya, makanya dikatakan rukun Islam tidak akan berguna kalau tauhidnya nggak benar. Kalau dia melakukan kesyirikan, rukun Islam yang lain hilang semuanya. Ini seperti sebuah bangunan ya. Antum misalnya ada bangunan ini. Ini bangunan rumah. Apa gunanya rumah atasnya bagus tapi pondasinya rusak? Pondasinya rusak, nggak ada pondasinya atau pondasinya sangat lemah sekali. Nggak ada gunanya rumah yang bagus. Lebih baik pondasinya bagus, rumahnya sederhana, daripada rumahnya bagus, pondasinya ternyata rusak. Kalau pondasinya kuat, rumahnya sederhana, diterpa angin, diterpa banjir, masih kuat. Tapi kalau rumahnya bagus, ternyata pondasinya nggak bagus ya, geser sedikit, retak-retak semuanya. Belum lagi nanti diterpa angin yang kencang, ya bisa roboh. Apalagi diterpa banjir, ya bisa kemana-mana. Makanya ya penting bagi kita untuk mempelajari makna dari tauhid, memahaminya dengan baik dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Baik, yang keenam. Nah, Ibnu Rajab rahimahullah berkata, al-ilah atau Tuhan ialah zat yang ditaati dan tidak didurhakai, dengan rasa cemas, pengagungan, cinta, takut, harapan, tawakal, meminta, dan berdoa atau memohon kepadanya. Ini semua tidak selayaknya diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa menyekutukan makhluk di dalam perkara ini, di mana ia merupakan kekhususan Allah, maka hal itu akan merusak kemurnian ucapan la ilaha illallah dan mengandung penghambaan diri terhadap makhluk tersebut menurut kadar perbuatannya itu. Iya, iya, ini perkataan dari Ibnu Rajab, ya, seorang ulama besar dalam mazhab Hambali rahimahullahu taala. Ya, beliau Ibnu Rajab ini punya syarah Sahih Bukhari, namanya Fathul Bari. Jadi Fathul Bari itu ada yang karangannya Ibnu Rajab ini, ada yang karangannya Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Kalau Ibnu Rajab ini Hambali, kalau Al-Hafidh Ibnu Hajar itu Syafi'i. Kalau yang syarahnya Ibnu Rajab ini qadarullah ma syaa fa'al tidak sampai selesai, tapi syarahnya Al-Hafidh Ibnu Hajar itu sampai selesai, dan dua-duanya merupakan syarah Sahih Bukhari yang sangat luar biasa. Baik, di sini disebutkan al-ilah, yaitu sesembahan, maksudnya sesuatu yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, adalah zat yang ditaati dan tidak didurhakai. Zat yang ditaati dan tidak dimaksiati. Karena dorongan rasa cemas, haibatan lahu wa ijlala, bukan rasa cemas ya, haibah itu rasa pengagungan. Antum kalau misalnya ada Syekh Kabir ya, ulama besar datang, ada haibahnya. Jadi antum merasa ada rasa takut, tapi bukan karena benci. Ada rasa takut tapi karena pengagungan. Itu haibah. Jadi bukan rasa cemas. Penerjemahan dengan rasa cemas ini kurang tepat ya. Haibah itu bukan cemas tapi rasa takut karena pengagungan. Wa ijlala, ya pengagungan, wa mahabbatan wa khaufan wa raja'a, karena rasa cinta, rasa takut kepada Allah, karena rasa harap, wa tawakkulan alaih, karena bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ya, ini adalah bentuk-bentuk ibadah yang harusnya kita hanya realisasikan kepada Allah semata. Tidak boleh kita ya melakukan hal-hal ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ya melakukan hal tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa mengganggu tauhid kita. Itu bisa mengganggu tauhid kita. Jadi misalnya ya, rasa cinta. Ustadz, kita kan boleh mencintai makhluk. Iya. Tapi tidak boleh kecintaan tersebut menyamai kecintaan kepada Allah. Tidak boleh kecintaan itu bahkan melebihi kecintaan kepada Allah. Tidak boleh. Kita harus menjadikan kecintaan kepada makhluk itu di bawah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika misalnya ada pertentangan antara mentaati Allah dan memaksiatinya, kita harus dahulukan mentaati Allah. Itulah bukti bahwa kita mencintai Allah. Ada pekerjaan yang satu misalnya gajinya besar sekali, tapi di dalamnya banyak kemaksiatan. Yang satu gajinya kecil tapi masih cukup dan tidak ada maksiat di sana. Maka sebagai orang yang lebih mencintai Allah, konsekuensinya harusnya memilih yang ini, yang di dalamnya tidak ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memilih gajinya yang besar, yang banyak maksiatnya, di situ ada tindakan cinta kepada selain Allah yang lebih daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini dilakukan, ini bisa mempengaruhi kualitas tauhid seseorang. Semakin parah, ya kualitas tauhidnya semakin parah. Begitu pula dengan yang lainnya, takut misalnya. Takut kita kepada makhluk boleh-boleh saja. Kita takut kepada ular, kita takut kepada singa. Ya kita takut kepada ya misalnya ada perampok, kita takut. Ya, bisa saja. Tapi ketakutan itu tidak boleh sama dengan ketakutan kepada Allah. Tidak boleh lebih daripada takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyamakan ya Allah dengan yang lainnya dalam rasa takut, di situ kita terjatuh ke dalam kesyirikan, dan di situ ya tauhid kita menjadi terganggu. Baik. Begitu pula yang lainnya. Silakan yang ketujuh. 7. Sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu dapat bermanfaat bagi yang mengucapkannya,
bila ia tidak membatalkannya dengan suatu kesyirikan. Ia mirip dengan wudu yang dapat batal oleh hadas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, pasti ia masuk surga. Iya. La ilaha illallah, kalimat tauhid ini ya seperti wudu. Kalau tidak ada pembatalnya, wudu tersebut baru bisa dipakai untuk sholat. Tapi kalau ada pembatalnya, wudu tersebut tidak bisa dipakai untuk salat. Kalimat la ilaha illallah seperti ini. Kalau dia tidak ada pembatalnya, tidak ada kesyirikannya, dia baru bisa kita gunakan untuk masuk surga. Tapi kalau ada pembatalnya, ada kesyirikannya, nggak ada gunanya lagi. Nggak bisa kita gunakan untuk masuk surga. Ini seperti perumpamaannya obat ya. Kalau suatu obat ya diminum, tapi ya obat ini ada pantangan. Kalau minum obat ini jangan minum yang lain. Ternyata kita minum yang lain. Apakah obat tersebut akan mendatangkan manfaatnya? Jawabannya tidak. Tidak akan mendatangkan manfaatnya, bahkan bisa saja malah mendatangkan mudarat yang lebih besar. Beda kalau kita hanya minum obat itu saja, pantangannya kita hilangkan. Maka obat itu akan sangat bermanfaat ya. Ini permisalan yang disebutkan oleh sebagian ulama ya. Makanya tidak cukup mengatakan la ilaha illallah saja ya. Tidak cukup hanya memahami la ilaha illallah saja. Tidak cukup ya hanya mengaku-ngaku saja. Kita harus benar-benar menerapkan dari konsekuensi la ilaha illallah, dan di antara konsekuensinya kita harus jauh dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita beralih ke bab atau bagian yang ketujuh, yaitu persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Muhammadur Rasulullah, apa sih maknanya? Dan apa konsekuensinya ketika kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala? Baik, silakan dibaca. Bagian 7. Makna Muhammad Rasulullah, yaitu beriman bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Oleh karena itu, kita yakini apa saja yang beliau perintahkan, kita patuhi segala perintahnya, dan kita tinggalkan larangannya, serta kita menyembah atau beribadah kepada Allah menurut apa yang diajarkannya. Ini konsekuensi dari Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah secara bahasa artinya Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Ini arti bahasanya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita harus meyakini semua kabar yang datang dari beliau, walaupun mungkin akal kita tidak bisa mencernanya dengan baik. Walaupun akal kita tidak bisa mencernanya dengan baik. Kalau kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, maka semua yang datang dari beliau harus kita benarkan, harus kita terima. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nanti di kuburan ada fitnah kubur. Fitnah kubur apa jemaah? Ujian. Iya, pertanyaan. Fitnah kubur itu artinya pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan dari dua malaikat. Ya, pertanyaan-pertanyaan dari dua malaikat. Rasulullah katakan itu ada. Ya kita yakini. Rasulullah katakan di sana ada azab kubur. Dengan hadis yang sahih, kita yakini ada azab kubur. Kalau ada ya yang mengatakan, Ustadz saya sudah berusaha untuk pasang rekaman,
sensor suara yang paling canggih. Tapi kita tidak dapatkan ada pertanyaan kubur itu. Bahkan kita sudah gali kuburan, tidak ada malaikat datang, tidak ada siksa kubur, tidak ada nikmat kubur juga. Maka kita katakan orang seperti ini memang dia tidak beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kalau kita beriman bahwa itu adalah Rasulullah SAW, maka kita harus meyakini apa yang disampaikan oleh beliau, walaupun menyelisihi indera kita. Kita nggak melihat, kita nggak merasakan. Tapi Rasulullah SAW sudah katakan, ya sudah imani. Imani itu tidak mungkin menyelisihi kenyataan. Selama hadisnya apa? Sahih. Kalau hadisnya lemah jelas, ya kita tinggalkan. Kita tidak jadikan sebagai dasar keyakinan kita. Kalau hadisnya sahih sudah, kita terima apa adanya tanpa menafikannya sama sekali. Jangan sampai tergoda dengan indera kita. Allah katakan bahwa segala yang ada di alam semesta ini bertasbih kepada Allah. Sudah ya. Kita terima saja. Kita tidak tahu bagaimana tasbihnya mereka. Bahkan Allah katakan bahwa semua sujud kepada Allah. Alam tara annallaha yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujum wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas. Disebutkan sujud kepada Allah penduduk langit, penduduk bumi, matahari, bulan, hewan-hewan dan banyak dari manusia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum faham ya sujudnya manusia bagaimana? Tapi bagaimana sujudnya matahari ini? Bagaimana sujudnya matahari kepada Allah? Bahkan kita seringkali menganggap matahari itu benda mati. Bagaimana bisa bersujud? Ya, sujudnya bulan bagaimana? Sujudnya pohon-pohon ini bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita nggak tahu. Tapi Allah katakan dalam Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh di Makkah ada batu yang selalu mengucapkan salam kepadaku. Ada batu mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak masuk akal ya, nggak masuk akal kita. Gimana batu bisa mengucapkan salam? Tapi itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam hadis bahwa ada pelepah, bukan pelepah ya, kayu kurma, batang kayu kurma yang dijadikan mimbar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian nangis. Bahkan disebutkan di dalam hadis itu ada sebagian sahabat yang mendengar tangisannya. Ini ada dalam hadis. Kalau kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa itu pernah terjadi. Ya, seperti mukjizat ini, kalau kita nggak meyakini bahwa Rasulullah sebagai seorang Rasul, ya kita nggak akan percaya itu. Antum bisa percaya ada air yang ngucur terus dari jari jemari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum bisa percaya? Kalau antum tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya antum nggak akan percaya ini mukjizat. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ya membagi makanan yang sebenarnya sedikit, tapi bisa untuk memberikan makan kepada ratusan sahabat beliau. Luar biasa. Ini ya mukjizat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis seperti itu, maka kita yakin. Kemudian tentang terbelahnya bulan, ya disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan juga dalam hadis. Bulan terbelah jemaah. Bulan yang sebesar itu terbelah menjadi dua. Kalau kita tidak yakin bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang utusan Allah, ya, maka kita tidak akan percaya dengan hal yang seperti ini.
Kalau kita percaya bahwa beliau Rasulullah, kita harus percaya dengan apa yang beliau kabarkan semuanya. Baik masuk akal ataupun tidak masuk akal. Kemudian ya, termasuk di antara konsekuensi dari Muhammadur Rasulullah, keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, kita harus taati. Kita harus taati apa yang beliau perintahkan. Kita harus tinggalkan apa yang beliau larang. Jadi taati ya, kita harus berusaha untuk ini. Memang ya seringkali sebagian kita tidak bisa menerapkan ini dengan sempurna. Kita semuanya banyak kekurangannya. Ada perintah-perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tinggalkan. Ada juga larangan-larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita langgar. Tapi jamaah, berusahalah untuk sekuat mungkin, sebaik mungkin menjalankan apapun yang diperintahkan oleh beliau, meninggalkan apapun yang dilarang oleh beliau sekuat tenaga. Kalau misalnya terjatuh ke dalam kesalahan, ya misalnya meninggalkan perintahnya, melakukan larangannya, ya banyak beristighfar dan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita beriman bahwa beliau adalah Rasulullah, harusnya kita taati perintah-perintahnya, kita jauhi larangan-larangannya. Kemudian yang terakhir, wa na'budullah bima syara'. Beribadah kepada Allah dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau datang dengan suatu syariat, ya kita pakai syariat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya kita harus meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan. Karena bid'ah itu ibadah yang datangnya dari siapa? Selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang banyak ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin. Mengaku cinta kepada Rasulullah, bukan hanya mengaku bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, bukan hanya itu, mereka bahkan mengaku lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada kita. Tapi mereka tidak melakukan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Di antara konsekuensinya adalah beribadah dengan apa yang disyariatkan. Tapi ternyata mereka banyak melakukan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan. Ini sebenarnya bertentangan dengan persaksian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya konsekuensi dari persaksian Muhammadur Rasulullah itu ada 3. Yang pertama, meyakini semua kabar. Yang kedua, mentaati mentaati perintah dan larangannya. Yang ketiga, beribadah dengan yang disyariatkannya. Beribadah dengan yang disyariatkannya. Ya, inilah 3 konsekuensi dari Muhammadur Rasulullah. Yang pertama apa jemaah? Meyakini semua kabar beliau. Ya, kabar yang datang dari beliau harus kita benarkan, harus kita terima. Yang kedua apa? Mentaati. Ya, beliau ada larangan, ya ada perintah, kita taati. Kemudian yang ketiga, beribadah dengan yang disyariatkan oleh beliau. Ya. Baik. Silakan dibaca. 1. Syekh Abdul Hasan An-Nadwi berkata dalam buku An-Nubuwah sebagai berikut. Para nabi alaihi wassalam, dakwah pertama dan tujuan terbesar mereka di setiap masa adalah meluruskan akidah atau keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, meluruskan hubungan antara hamba dengan Rabb-Nya, mengajak memurnikan agama ini hanya untuk Allah dan hanya beribadah kepadanya semata. Dan sesungguhnya Dia, Allah, adalah zat yang memberikan manfaat, yang mendatangkan mudarat,
yang berhak menerima ibadah, doa, penyandaran diri atau iltijah, dan sembelihan. Dahulu, dakwah para nabi diarahkan kepada orang-orang yang menyembah berhala, yang secara terang-terangan menyembah berhala-berhala, patung-patung, dan orang-orang saleh yang diputuskan, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ya, ini menunjukkan ya bahwa para nabi ya yang menjadi tujuan terbesar dakwah mereka adalah meluruskan akidah, ya, meluruskan akidah, ya, dan di antara yang diluruskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tentang menyembah orang-orang yang saleh. Menyembah orang-orang yang saleh. Kalau masalah menyembah patung, ya, mungkin kaum muslimin sampai sekarang ya masih jelas lah, enggak boleh menyembah patung itu. Menyembah berhala-berhala, ya, ini jelas kaum muslimin alhamdulillah sampai sekarang masih jauh. Tapi menyembah orang yang dikultuskan, ini yang sekarang banyak samar, ya, banyak yang tidak faham. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu itu menutup pintu ini dengan sangat kuat sekali, sampai memberikan pujian yang berlebih untuk beliau saja, beliau larang. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan sampai kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa ibn Maryam. Karena apa? Karena kalau pintu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang berlebih-lebihan ini dibuka, akhirnya nanti akan terjadi tindakan ghulu, tindakan berlebih-lebihan dalam memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya akan sampai pada tindakan menyembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pintu ini makanya ditutup. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang umatnya untuk menjadikan kuburannya sebagai id. Ya. Menjadikan kuburannya sebagai id saja tidak boleh. Id itu sesuatu yang diulang-ulang terus-menerus. Setahun sekali, sepekan sekali, sehari sekali. Ya, la taj'alu qabri 'aidan. Jangan jadikan kuburanku sebagai 'aid. Ya, jangan menziarahiku dengan ya ziarah yang terulang terus-menerus. Ya, seperti Idul Fitri berulang setiap tahun, Idul Adha berulang setiap tahun, ya, itu namanya 'aid. Sesuatu yang diulang-ulang. Ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau pintu ini dibuka, akhirnya orang-orang akan terjatuh ke dalam tindakan kesyirikan, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah tutup. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, la taj'alu qabri wathanan yu'bad. Jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang kalian sembah. Kalau bedanya sonam dengan wathan itu, kalau sonam itu ada zatnya, ya, seperti misalnya patung itu sonam. Kalau wathan itu sesuatu yang maknawi. Kalau sonam itu sesuatu yang terlihat, bisa diindra. Kalau wathan seperti arwah. Kalau ada orang menyembah arwah itu dia menyembah wathan. Ya, kalau sonam itu sesuatu yang bisa kita indra, kita lihat, ya, patung, batu, itu kalau disembah namanya sonam. Kalau wathan itu sesuatu yang maknawi, ya, nggak terlihat. Jangan jadikan kuburanku sebagai wathan, ya, berhala yang tidak terlihat, yu'bad, yang diibadahi,
selain Allah Subhanahu wa taala. Semua pintu ya yang mengarahkan manusia untuk melakukan kesyirikan ditutup erat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya dulu di awal Islam ziarah itu diharamkan. Karena ziarah ini pintu kesyirikan. Ziarah itu kalau tidak dikontrol menjadi pintu kesyirikan. Makanya ditutup oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal Islam. Kemudian setelah itu dibolehkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena maslahat yang lebih besar, yaitu mengingatkan kepada akhirat. Di antaranya juga mendoakan kebaikan untuk ahli kubur. Makanya kalau kita berziarah ya, berziarahlah sesuai dengan tuntunan. Jangan nambah-nambah. Karena itu bisa menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. Dan terjadilah apa yang terjadi di zaman ini. Terjadilah apa yang terjadi di zaman ini. Sampai-sampai kuburan itu bisa lebih ramai daripada masjid. Antum lihat kan? Bahkan saya pernah ke suatu pulau kecil. Di sana ada makam, di sampingnya persis ada masjid. Saya datang ke situ, subhanallah, masjidnya kosong, tidak ada seorang pun. Kuburannya di sampingnya nggak ada, mungkin nggak ada 20 meteran. Penuh sesak dengan manusia. Padahal kalau dipikir ya, masjid itu rumahnya Allah yang tidak akan mati, yang akan hidup selama-lamanya dengan kehidupan yang paling sempurna, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kuburan itu rumahnya mayit, manusia yang sangat lemah, bahkan mati sekarang. Suruh ngedipkan matanya saja tidak bisa. Kalau ada yang bisa mengedipkan matanya itu langsung dikultuskan, atau mungkin malah pada lari semuanya. Ngedipkan matanya saja tidak bisa. Tapi diharapkan dengan harapan yang luar biasa. Ini bisa menyelamatkanku, bisa menyembuhkanku, bisa mendatangkan aku jodoh, bisa menjadikan aku mendapatkan kekuasaan, kedudukan, dan seterusnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hidup, yang maha kuat, maha berkuasa, dan seterusnya, dia abaikan. Lihat bagaimana syaitan benar-benar pinter dalam menggoda manusia. Subhanallah. Dan itu terjadi terus menerus. Makanya jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, semangatlah untuk memberikan kebaikan kepada manusia. Semangatlah untuk mengingatkan mereka. Ingatkan bahwa yang pantas untuk diharapkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dan Allah lah yang paling berkuasa atas segala sesuatu. Allah yang paling sayang, Allah yang paling mengerti keadaan kita ya. Sehingga hanya dialah yang pantas untuk kita sandarkan sesuatu kepadanya. Barakallahu fiik. 2. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaghfartu minal khairi wa ma massani as-su'. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun." Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebijakan sebanyak-banyaknya. Kebajikan. Tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Iya. Ini juga ya perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya agar umatnya itu tahu, agar umatnya jelas bahwa beliau itu tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat sama sekali kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Coba, ya sangat jelas kalau antum, apalagi kalau antum faham bahasa Arab ya. Ini sangat jelas sekali. Jadi kata-katanya, qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sya Allah. Katakanlah. Dan ini dhamirnya ya atau sasarannya satu, qul. Maksudnya qul ya Muhammad. Jadi memang sasaran kata-kata ini untuk Nabi Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad. Apa yang harus dikatakan oleh Nabi Muhammad ini? Kata-kata ini. La amliku li nafsi naf'an wala darran. Aku tidak berkuasa untuk mendatangkan manfaat atau mudarat kepada diriku sendiri. Ya, di sini ada nakirah fi siyakin nafi. Nakirah itu isim nakirah naf'an ya, tidak ada alnya. Wala darran, tidak ada alnya lagi. Ini nakirah fi siyakin nafi dalam konteks penafian. La amliku. Aku tidak berkuasa untuk mendatangkan kepada diriku sendiri apapun, manfaat berupa apapun dan mudarat berupa apapun. Maksudnya seperti itu. Kalau Nabi Muhammad, makhluk yang paling mulia ini, tidak bisa mendatangkan manfaat apapun kepada diri beliau sendiri dan tidak bisa mendatangkan bahaya apapun kepada diri beliau sendiri, apalagi selain Nabi Muhammad, apalagi kepada orang lain. Ini kepada Nabi Muhammad sendiri ya. Nabi Muhammad tidak bisa memberikan manfaat untuk diri beliau sendiri, dan manfaat apapun itu bentuknya. Ini luar biasa ya, penafian ini sungguh luar biasa dan sangat jelas di dalam bahasa Arab. Apalagi selain Nabi Muhammad ya, apalagi kita mengharap mayit memberikan kebaikan untuk kita ya. Apalagi kita takut kepada mayit bisa kualat kita dengannya ya, memberikan mudarat. Ini tidak ada sama sekali dalam Islam yang seperti itu. Semua manfaat dan semua mudarat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makhluknya tidak bisa sama sekali. Ya, tidak ada manfaat dan mudarat kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa ma sya Allah, kecuali yang Allah izinkan, Allah kehendaki. Kemudian Allah katakan lagi, ya, katakan juga walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Seandainya aku mengetahui yang gaib, maka tentunya aku akan bisa banyak mendatangkan kebaikan untuk diriku. Kalau misalnya Rasulullah tahu yang gaib, tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menghindarkan diri beliau dari kemudaratan. Oh, nanti kalau saya seperti ini, nanti saya kena mudarat ini, maka saya tidak akan seperti itu. Misalnya Rasulullah tahu bahwa besok ya ada sahabat beliau yang akan mati, maka beliau akan berusaha agar sahabat itu enggak mati. Ya, sebagaimana kita ya. Kalau dulu di zaman sebelum apa itu lote-lote yang lato-lato. Kalau sebelum viralnya lato-lato, antum tahu, oh besok lato-lato ini viral, antum tentu akan membeli lato-lato sebanyak-banyaknya untuk dijual. Ya, itu maksud dari Allah Subhanahu wa taala di sini. Seandainya, ya katakan wahai Muhammad kepada umatmu, seandainya aku tahu yang gaib masa depan, ya tentu aku bisa mendatangkan banyak kebaikan untuk diriku. Wa ma massani yasu, dan tidak akan ada keburukan yang menimpaku. Sampaikan ini kepada umatmu. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak tahu yang gaib, tidak tahu masa depan, apalagi selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dukun-dukun, paranormal, peramal-peramal itu semuanya bohong. Memang di antara kebohongan itu ada yang nyata. Ada di antara kebohongan itu ada yang nyata, tapi itu 1/99. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kebenaran yang mereka miliki dicampur dengan 99 kebohongan. Ya, itulah yang terjadi di masyarakat saat ini.
Ada peramal, ini ramalannya benar di tahun sekian. Padahal dia meramalkan sudah 1000 kali, mungkin baru satu yang benar. Itu yang dijadikan sebagai senjata. Ya memang seperti itulah. Ya, ada ujian di sana. Peramal-peramal itu bisa saja benar, tapi kemungkinannya 1/99. Ya, 1/99% saja. Jadi kemungkinannya sangat kecil sekali. Nabi Muhammad saja tidak tahu yang gaib, apalagi yang lainnya. Namun yang perlu difahami di sini, sesuatu yang gaib itu ada 2 jemaah. Sesuatu yang gaib itu ada berapa? Ada 2. Ada gaib yang hakiki, ada gaib yang nisbi. Nisbi itu relatif. Ada gaib yang hakiki. Gaib yang hakiki itu yang bagaimana, Ustaz? Benar-benar dia gaib, tidak ada yang tahu selain Allah. Bahkan malaikat pun tidak tahu. Itu gaib yang hakiki. Ya seperti misalnya keadaan seseorang nanti masuk surga atau masuk neraka. Tidak ada yang tahu. Masa depan seseorang tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gaib hakiki. Gaib yang nisbi yang bagaimana, Ustaz? Gaib yang relatif. Seperti misalnya janin yang ada di rahim seorang ibu. Ketika misalnya sudah diketahui, ya sudah terlihat ya jenis kelaminnya. Kita kalau melihat dengan mata kepala kita tidak tahu ini laki-laki atau perempuan. Tapi kalau kita pakai alat, dokter tahu, ya, dokter tahu ini laki-laki atau perempuan. Ini gaib yang nisbi. Termasuk di antara gaib yang nisbi adalah apa yang terjadi misalnya di kota Jakarta saat ini. Itu gaib dalam pandangan kita, tapi tidak gaib dalam pandangan orang-orang yang sedang ada di sana. Itu gaib yang nisbi. Dukun bisa mengetahui gaib yang nisbi ini. Misalnya dia punya bantuan dari jin misalnya. Jin itu bisa mengetahui barang yang sedang hilang. Barangnya di sini, barangnya di sini. Bisa atau tidak? Katakan bisa. Ustadz katanya itu gaib. Iya gaib. Tapi itu nisbi. Gaib itu relatif di sini. Karena bisa jadi memang jinnya mengetahui bahwa itu sekarang dibawa oleh si fulan. Bisa jadi. Dan seperti ini ya tidak termasuk dalam gaib yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau misalnya masa depan kita, ya, kemudian misalnya janin yang masih kecil sekali, itu nantinya jadi laki-laki atau perempuan, itu bisa dikatakan sebagai gaib yang hakiki. Janin ini nanti kaya atau miskin, itu bisa dikatakan gaib yang hakiki. Tidak diketahui kecuali setelah terjadi. Ini nanti istrinya 1 atau 2 atau 3, tidak diketahui. Ini gaib yang hakiki, ya. Ini nanti punya anak atau tidak, ya. Anaknya 1 atau 2. Ini nanti anaknya laki-laki semua ataukah perempuan semuanya, ya. Ini gaib yang hakiki seperti ini. Makanya ramalan-ramalan bintang itu tindakan kesyirikan, jemaah. Itu tindakan kesyirikan. Karena itu meramalkan apa yang akan terjadi. Padahal tidak ada yang dia tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang mengaku bahwa dia tahu seperti itu, maka itu tindakan kesyirikan. Ya, dia menyaingi Allah dalam pengetahuan tentang hal yang gaib. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Hanya ada di sisi Allah kunci-kunci sesuatu yang gaib. Kunci-kunci kegaiban itu hanya ada di sisi Allah. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang tahu selain Dia. Kapan hari kiamat terjadi? Ini gaibnya hakiki atau nisbi? Hakiki. Ya, ini gaib yang hakiki, enggak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masa pemilu, ya. Tahun depan yang menang
partai ini atau partai itu, presiden ini, calon presiden ini atau presiden itu. Ini gaib hakiki atau nisbi? Ada yang bilang nisbi. Taib. Kenapa nisbi? Dia antum ngantuk mungkin. Iya, ada jawabannya sudah diatur Ustadz mungkin. Iya, tapi kan kita tidak tahu nanti ya skenario itu apakah akan berhasil atau tidak, kan tidak tahu juga. Ini gaib yang hakiki. Maka tidak boleh ya ada yang mengatakan bahwa pasti ini yang akan terjadi ya. Kalau perkiraan, prediksi, maka boleh-boleh saja. Apa bedanya prediksi dengan ramalan? Siapa yang tahu? Bedanya prediksi dengan ramalan. Kalau ramalan tidak boleh, tapi kalau prediksi boleh. Ada indikatornya. Ada data-datanya. Iya. Ini jawabannya jemaah. Jadi beda antara prediksi dengan ramalan. Prediksi itu ada data yang dijadikan sebagai acuan. Jadi datanya real. Nanti diprediksikan nanti seperti ini. Dan orang-orang yang punya pengetahuan tentang statistik ya biasanya tahu ini. Nanti di tahun 2050 penduduk Indonesia itu diprediksi sampai sekian jumlahnya. Ini bukan ramalan jemaah. Ini prediksi. Berdasarkan data-data. Nanti berdasarkan data-data perekonomian Indonesia itu akan naik. Ya, akan meroket. Baik. Ini prediksi. Tapi prediksi bisa jadi orang-orang mengatakan prediksi, tapi sebenarnya apa? Ramalan. Karena tidak ada datanya, dia hanya ngomong saja. Nanti pokoknya yang menang ini. Atau misalnya dia melempar koin. Kalau koinnya itu menunjukkan angka, ya, maka berarti nanti yang menang si fulan. Kalau menunjukkan gambar, maka yang menang si fulan. Si fulan yang lain. Ini prediksi ataukah ini ramalan? Ini ramalan. Karena tidak ada datanya. Apa datanya? Ya, makanya bedakan antara prediksi dengan ramalan. Tapi ada juga prediksi yang disebut ramalan. Iya, ramalan cuaca. Itu sebenarnya bukan ramalan. Itu kesalahan dalam penamaan sesuatu. Karena sebenarnya yang ada di situ itu prediksi, bukan ramalan. Ya, makanya lebih baik kita ganti ya kata-kata yang seperti itu, lebih baik kita ganti untuk menjaga makna yang benar ini. Jadi di sana ada ramalan, di sana ada prediksi. Dan dua hal ini itu berbeda hukumnya dan juga berbeda hakikatnya. Prediksi yang kedua itu tidak dipastikan. Ya. Ya seringnya tidak bisa dipastikan. Sedangkan ramalan biasanya orang-orang memastikan. Ya. Baik. Dukun-dukun atau peramal-peramal itu mereka juga karena sering bohong, akhirnya mereka tahu celah-celah. Bagaimana sih biar kebohongannya itu bisa dipelintir nanti. Makanya jangan percaya ya omongan dukun, omongan peramal. Karena sering bohongnya dan mereka berpengalaman bagaimana mengubah ya prediksinya nanti kalau tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan ramalannya. Mereka menggunakan kata-kata yang ambigu. Mereka menggunakan kata-kata yang ambigu. Ya sehingga nanti kalau tidak sesuai dengan ramalannya mereka bisa mengatakan kata-kata yang lainnya yang masih ada hubungannya dengan perkataan yang dulunya. Ya. Baik. Selanjutnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, fa innama ana 'abdun,
Faqulu Abdullahi wa Rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan memuji atau menyanjung diriku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Ibnu Maryam atau Isa. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Makna al-iqrar ialah berlebih-lebihan dalam memuji atau menyanjung. Kita tidak menyembah Muhammad sebagaimana orang-orang Nasrani menyembah Isa putra Maryam, sehingga mereka terjerumus dalam kesyirikan. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mengatakan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Iya, yang menjerumuskan orang-orang Nasrani ke dalam penyembahan kepada selain Allah adalah berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi Isa. Ya, sampai-sampai akhirnya jadi Isa adalah anaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai kita terjatuh ke dalam kesalahan yang sama ya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita harus menghindarkan diri dari berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kelompok ya yang berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Seperti misalnya perkataan bahwa Nabi Muhammad itu keilmuannya ya seperti pengetahuan yang ada dalam Lauhul Mahfuz. Ilmunya Nabi Muhammad itu seperti pengetahuan yang ada dalam Lauhul Mahfuz. Ya, seakan-akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu yang gaib. Yang ada di Lauhul Mahfuz itu semua kabar tentang makhluk dari sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun. Ya, sampai nanti di hari kiamat semuanya ya. Jadi Allah sudah mentakdirkan takdirnya makhluk ini 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi catatan kehidupan kita ada di sana semuanya. Bagaimana kehidupan kita nantinya ada di sana semua. Bukan hanya kita, hewan-hewan pun demikian. Bukan hanya hewan, alam semesta ini sudah dicatat semuanya di sana. Ya, kalau dikatakan bahwa ilmunya Nabi Muhammad itu seperti ilmu yang ada di Lauhul Mahfuz, seakan-akan dia atau sebenarnya dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tahu yang gaib. Ya, dan ini berlebih-lebihan dalam menyanjung beliau. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih senang dikatakan beliau adalah hamba Allah. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, taib. Silakan. 3. Sesungguhnya kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam harus berupa ketaatan kepadanya yang diekspresikan dalam bentuk berdoa atau memohon kepada Allah semata dan tidak berdoa kepada selainnya, meskipun ia seorang Rasul atau wali yang dekat di sisi Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan dari Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi, ia berkata hadis hasan sahih. Dan apabila Rasulullah SAW dirundung duka cita, maka beliau membaca, "Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits." Wahai Zat yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis hasan. Semoga Allah merahmati penyair yang berkata, "Ya Allah, aku memintamu untuk menghilangkan kesusahan kami, dan kesusahan ini tiada yang bisa menghapusnya kecuali Engkau, ya Allah." Ya, ini yang ketiga ini sebagai jawaban bagi mereka yang mengatakan kalau kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi Muhammad SAW, lalu apa bukti cinta kita? Banyak orang yang berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi Muhammad itu berdalih bahwa mereka apa? Cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau kita tidak boleh seperti itu, apa bukti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW? Maka jawabannya ini:
kecintaan kepada Nabi Muhammad tidak boleh dibuktikan dengan berlebih-lebihan dalam menyanjung, tapi buktikanlah dengan ketaatan kepada beliau. Dan ketaatan yang paling tinggi tingkatannya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdoa kepada selain Allah. Tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Walaupun dia seorang nabi, walaupun dia seorang malaikat, kita tidak boleh berdoa kepada mereka. Inilah bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mentauhidkan Allah itulah orang yang paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya kita akan membaca satu lagi ya, Iyyaka na'bud. Ini sangat penting untuk kita ketahui maknanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah selesai? Hah? Baik. Karena di jadwalnya jam 12 loh. Hah? Baik. Satu lagi nanti lanjut. Iya, kenapa kita bahas ini? Karena ini kita ikrarkan setiap hari. Di dalam sholat kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan bisa dikatakan bahwa inti dari Fatihah itu ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini jamaah banyak yang mengatakannya tapi tidak menerapkannya dalam kehidupan. Ya. Bahkan banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin ketika tertimpa musibah atau membutuhkan hajat lupa kepada Allah. Pada keadaan yang segenting itu pun lupa kepada Allah. Yang diingat makhluknya. Ada makhluk yang masih hidup, ada makhluk yang sudah mati. Diingat semuanya. Minta kepada ini bantuan, minta kepada itu bantuan, ngeluh kepada si fulan, ngeluh kepada Allan. Yang hidup-hidup dia ingat. Tidak hanya itu, yang mati juga dia ingat. Datang ke kuburan, ngeluh di sana, minta kepada ahli kubur. Tapi kepada Allah mereka lupa. Padahal harusnya itu sebaliknya. Makhluk itu apa sih kekuatannya? Apakah kita punya kekuatan jamaah? Gerakkan tangan ini saja. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Dan Covid kemarin jemaah, Covid itu benar-benar mengingatkan kita bahwa kita itu lemah sekali. Bahwa kita itu sangat membutuhkan kenikmatan yang setiap hari kita, bukan setiap hari lagi, setiap detik kita butuhkan, tapi kita lupa. Nafas saja itu, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, bisa berhenti jemaah. Orangnya masih muda, ternyata nafasnya bisa berhenti. Saya punya banyak ya teman-teman yang meninggal karena Covid. Masih muda, lebih muda dari saya. Subhanallah, ternyata nafas itu nikmat jemaah. Dan subhanallah, ternyata nafas itu kalau tidak Allah izinkan, ya tidak terjadi. Tidak terjadi dan mati. Maka untuk apa kita banyak mengharap kepada manusia? Ya, harusnya orang yang benar-benar bertauhid, bersaksi dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu benar-benar menggantungkan dirinya kepada Allah. Butuh sesuatu banyak berdoa kepada Allah. Butuh sesuatu banyak berusaha. Ya usaha lahir yang kita ketahui dari ilmu dunia kita bagaimana. Itu kita usahakan iya. Tapi kita juga harus benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Iya. Kembalinya seseorang kepada Allah itu nikmat yang besar. Dan mungkin saja tidak ada nikmat yang lebih besar dari itu. Ketika seseorang dekat dengan Allah, selalu kembali kepada Allah, itu luar biasa. Ya, apapun yang menjadi masalah kehidupan dia akan hilang dengan dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyaknya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan dibaca. Bagian 8. Makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Surat Al-Fatihah ayat 5. Maksudnya, kami mengkhususkan hanya kepadamu dalam beribadah, berdoa, dan memohon pertolongan. 1. Para ulama dan pakar di bidang bahasa Arab mengatakan, didahulukan maf'ul bih atau objek iyyaka atas fi'il atau kata kerja na'budu wa nasta'in, dimaksudkan agar ibadah dan memohon pertolongan tersebut khusus hanya kepada Allah semata, tidak kepada selain Dia, dan hanya terbatas bagi Allah semata. Iya, ini yang paham bahasa Arab ya. Harusnya itu kata-katanya na'buduka. Jadi harusnya itu objeknya itu diakhirkan, sebagaimana dalam bahasa Indonesia ya, ada spok. Ya. Jadi objek itu harusnya itu setelah subjek, predikat, terus objek. Kalau dalam bahasa Arab susunan standarnya juga seperti itu. Na'buduka, kita beribadah kepadamu, atau kami beribadah kepadamu. Tapi di sini ya, dalam bahasa Arab itu kalau objeknya didahulukan, itu menunjukkan bahwa perbuatan itu hanya untuk objek itu saja. Jadi kalau misalnya kata-katanya kepadamu kami menyembah atau kami beribadah, itu artinya hanya kepadamu kami beribadah. Ya, dalam bahasa Arab na'buduka, kalau objeknya atau maf'ul bihnya didahulukan jadinya iyyaka na'budu. Ya, kafnya jadi iyyaka di depan. Ya, ini menunjukkan bahwa hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, ya, susunan standarnya itu nasta'inuka. Kemudian kafnya ini maf'ul bihnya ditaruh di depan, makanya harus ada iyyaka nasta'inu. Ya, kafnya hilang karena sudah ditaruh di depan. Artinya hanya kepadamu kami meminta pertolongan, tidak meminta kepada yang lainnya. Taib. Yang kedua. 2. Ayat Al-Quran ini dibaca berulang-ulang oleh setiap muslim, baik dalam sholat maupun di luarnya. Ayat ini merupakan ikhtisar dan intisari surat Al-Fatihah, yang merupakan ikhtisar dan intisari Al-Quran secara keseluruhan. Iya, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu intisarinya itu tauhid. Karena Al-Quran semuanya itu intinya adalah Fatihah. Dan Fatihah intinya iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, dan inilah tauhid. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa intisari dari Al-Quran dari awal sampai akhir adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang ketiga. 3. Ibadah yang dimaksud oleh ayat ini adalah ibadah dalam arti yang luas, termasuk di dalamnya sholat, nadar, menyembelih hewan kurban. Ya, ini hewan kurban sudah pernah ya. Jadi kurbannya dihilangkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Hadis riwayat At-Tirmidzi, ia berkata hadis hasan sahih. Sebagaimana sholat adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan kepada Rasul atau wali, demikian pula halnya dengan doa. Ia adalah ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah semata. Allah berfirman, "Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada." Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Rabbku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Surat Al-Jin ayat 20. Iya, ini logika yang sederhana ya. Kita boleh enggak sholat kepada selain Allah? Tidak. Dan sholat artinya apa?
Ya, dalam bahasa Arab salat itu doa. Sebagaimana salat tidak boleh kepada selain Allah, begitu pula doa tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita berdoa kepada misalnya ahli kubur, ya. Ini yang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Jangan sampai seperti itu, ya. Kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin ada yang ya perlu penjelasan, ya. Doa itu artinya kan permintaan. Apakah semua permintaan itu syirik kepada selain Allah? Tidak semua permintaan kepada selain Allah itu syirik. Maka kita perlu tahu permintaan apakah yang syirik. Permintaan apakah yang syirik? Doa apakah yang menjatuhkan seseorang kepada kesyirikan? Syekh Shalih Sindi hafizahullah ta'ala, beliau seorang ahli akidah, ya, profesor di bidang akidah di kota Madinah. Beliau mengatakan bahwa doa menjadi syirik apabila yang pertama dia adalah doa kepada yang gaib selain Allah. Yang pertama, apabila doa itu kepada yang gaib selain Allah, itu pasti kesyirikan. Ada orang minta kepada jin, kesyirikan. Kenapa? Karena jin itu sesuatu yang gaib. Ada orang meminta kepada malaikat, ini kesyirikan. Karena malaikat itu sesuatu yang gaib selain Allah. Ada orang yang minta kepada arwah, maka di sini dia terjatuh ke dalam kesyirikan karena arwah itu sesuatu yang gaib selain Allah. Ini yang pertama. Permintaan kepada yang gaib selain Allah itu kesyirikan. Kemudian yang kedua, doa yang termasuk kesyirikan adalah doa kepada mayit. Meminta kepada mayit, bentuknya apapun kesyirikan. Ustadz, mayitnya ini dulu orangnya sangat mulia, banyak karomahnya Ustaz. Sama. Bahkan mayit itu Nabi Muhammad pun tidak boleh. Berdoa meminta kepada Nabi Muhammad itu kesyirikan. Berdoa kepada mayit semuanya kesyirikan. Taib. Yang ketiga, berdoa kepada yang gaib walaupun dia bukan gaib. Berdoa kepada orang lain, ya, selain Allah, sesuatu yang tidak dimampui kecuali oleh Allah. Berdoa kepada selain Allah atau meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak dimampui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun orangnya ada di depan kita. Seperti misalnya meminta kepada dokter kesembuhan. Yang bisa menyembuhkan hanya siapa? Allah. Kalau minta kepada dokter itu minta resep, minta obat. Tapi apakah resep dan obat itu pasti akan mendatangkan kesembuhan? Tidak. Ya, ini kalau kita meminta kesehatan kepada dokter, maka kita terjatuh ke dalam kesyirikan karena dokter tidak mampu, ya. Dokter tidak mampu memberikan kesehatan. Begitu pula keselamatan dari neraka. Ini tidak dimampui kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimasukkan ke dalam surga. Ini tidak dimampui kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita minta kepada seseorang agar kita dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka ini kesyirikan. Ada ustadz yang seperti ini, ada jamaah. Ada orang meminta kepada makhluk agar diselamatkan dari neraka. Ada. Dan ini kesyirikan. Tapi ini yang ketiga, ya. Ada yang keempat, meminta kepada makhluk yang tidak ada di depan dia.
walaupun permintaannya sesuatu yang dimampui oleh selain makhluk, selain Allah. Meminta kepada makhluk yang tidak ada di depan dia, walaupun permintaannya adalah sesuatu yang dimampui oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya minta makan kepada gurunya yang ada di tempat lain. Ya, ini mungkin dulu kalau butuh sesuatu sebut namaku 3 kali. Ini kesyirikan jemaah. Walaupun yang kita minta uang, ya uang 10.000. Wahai fulan, aku minta uang 10.000, padahal fulan nggak ada di depannya. Ngasih uang 10.000 dimampui oleh makhluk tidak? Dimampui oleh makhluk. Tapi kalau mintanya dalam bentuk seperti ini jadi kesyirikan. Inilah 4 permintaan yang masuk dalam kesyirikan. Selain ini tidak masuk dalam kesyirikan. Ya, selain ini tidak masuk dalam kesyirikan. Misalnya meminta kepada orang lain sesuatu yang dia mampui. Ini namanya permintaan tapi tidak masuk dalam kesyirikan. Ya, wallahu a'lam. Baik, silakan dibaca lagi. 4. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watu dhinnuni idda'a biha wa huwa fi batnil hut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qad illa istajaba Allahu lahu." Doa yang dibaca oleh Dhinnun atau Yunus ketika berada dalam perut ikan adalah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Tidaklah seorang muslim berdoa dengannya untuk meminta sesuatu apapun, melainkan Allah akan mengabulkannya. Hadis sahih menurut Al-Hakim dan disepakati oleh At-Tabari. Iya, jemaah, ini termasuk di antara cara kita untuk menjadikan doa kita mustajab. Termasuk di antara caranya adalah dengan menggunakan doanya Dhinnun, ya. Menggunakan doanya Dhinnun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya. Ini bisa kita baca sebelum doa, bisa kita baca setelah kita berdoa. Misalnya, ya Allah, mudahkanlah aku dalam mencari rizkimu, misalnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, jadi menyebutkan ini setelah menyebutkan hajatnya, atau menyebutkan ini sebelum menyebutkan hajatnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, mudahkanlah urusan-urusanku ya Allah. Ya, berikan taufik kepadaku. Ini ya mendahulukan doa bacaan ini sebelum menyebutkan hajatnya. Taib jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, sebenarnya memohon pertolongan hanya kepada Allah ini bagian yang ke-9 ya. Karena ini di sini disebutkan, ini judul tersendiri. Tapi di sini disatukan dengan bagian yang ke-8 ya, dan kita akan baca bagian memohon pertolongan hanya kepada Allah ini di pertemuan yang berikutnya. Demikian, wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan demikian selesai ya majelis ini. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.